Oke, di video kali ini kita melanjutkan pokok bahasan kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar tahapan perencanaan sistem penyaluran air limbah. Nah, sekarang kita masuk pada perencanaan subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan. Sedikit mengingatkan untuk subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan, ini untuk sub pokok bahasannya ada 5 ya. Dan ini akan dipecah menjadi 2 bagian, 2 video gitu, supaya tidak terlalu lama ya nantinya. Nah, yang video part pertama ini kita nanti fokus di subsistem pelayanan. Video selanjutnya baru kita masuk ke subsistem pengumpulan. Semua air limbah rumah tangga langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang lokasinya jauh dari lingkungan perumahan, untuk kemudian diolah dan dikembalikan ke alam secara aman, sehingga membuat lingkungan bersih dan kita lebih sehat. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video mengenai air limbah yang kita hasilkan sehari-hari ya. Di antaranya ada air limbah dari kegiatan cuci, terus kamar mandi juga gitu kan. Nah, di air limbah itu kita tidak boleh langsung membuangnya ke selokan, tapi kita harus mengalirkannya untuk dialirkan ke dalam instalasi pengolah air limbah. Nah, di sistem penyaluran air limbah domestik kita sendiri itu ada 2 kategori. Yang pertama, subsistem pelayanan itu melayani di batas garis ini ya. Di batas garis ini yang memecah antara subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan. Untuk subsistem pelayanan sendiri, itu yang dimaksud adalah yang ada di dalam perumahan kita, ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Sedangkan untuk yang subsistem pengumpulan, ini mulai dari ini ya, garis ini ke luar sini, ini tanggung jawab dari pemerintah setempat. Nah, untuk subsistem pelayanan dulu ya kita di video kali ini. Di sini untuk subsistem pelayanan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita kalau yang ini kan yang ada di rumah kita, ada pipa tinja, pipa non tinja gitu ya. Pipa tinja berarti yang dari kloset atau kita sebutnya biasanya adalah black water. Sedangkan pipa non tinja ini biasanya kita sebut dengan grey water. Nah, setelah itu ya, kalau untuk black water biasanya yang akan dialirkan ke sini ke pipa-pipa penyalurannya itu sudah tidak ada kotoran tinjanya. Kotoran tinjanya akan mengendap di dalam septic tank. Nah, air yang untuk menggelontor kotoran kita itu yang overflow. Dia yang akan masuk ke dalam sistem perpipaan yang mau kita olah tersebut. Nah, kemudian di dalam subsistem pelayanan sendiri, ini juga dilengkapi dengan bak pelengkap, bak penangkap ini untuk lemak ya. Lemak ini biasanya ini dipasang ketika air limbah yang mau kita salurkan adalah yang sumbernya dari dapur. Nah, dapur itu biasanya kan kita masak menggunakan minyak, terus ya apapun lah kan dia masakan tuh biasanya mengandung lemak-lemak. Nah, sehingga di sini perlu dipasang bak penangkap lemak. Nah, selanjutnya kita lengkapi juga setelah sumber-sumber saluran yang bersumber dari
kegiatan rumah kita itu ketika bersatu ya, air limbahnya ini bersatu, itu kita harus melengkapinya dengan bak kontrol akhir. Bak kontrol akhir ini fungsinya buat melihat ya apakah terjadi penyumbatan atau tidak di dalam sistem perpipaan kita. Nah, ini bisa dilihat dari bak kontrol ini. Misalnya nih, bak kontrol ini biasanya sehari-hari itu volume air limbah kita setinggi bak ini, tapi tiba-tiba dalam satu waktu ini kosong gitu, atau cuman terisi segini gitu pas kita cek. Artinya air limbahnya kemana gitu kan ya, mungkin dia terjadi penyumbatan di dalam pipa saluran kita gitu ya. Nah, di dalam bak kontrol ini juga kita bisa mengecek apakah ada kotoran padatan dari misalnya nih sampah dapur atau dari manapun ya, itu apakah ada sampah padatan yang masuk ke dalam sistem penyaluran air limbah kita, itu bisa dicek di dalam bak kontrol ini. Nah, kemudian dari bak kontrol ini akan dialirkan menuju pipa lateral ya. Tapi sebelum dari pipa lateral biasanya kita masuk ke pipa inspeksi dulu. Pipa inspeksi ini kayak semacam bak kontrol juga, tapi dia menghubungkannya itu dari rumah ke rumah gitu. Nah, dia masuk ke bak inspeksi ini. Nah, setelah bak inspeksi baru masuk pipa lateral. Ini namanya jenis pipanya pipa persil ya, kalau yang menghubungkan dari rumah ke sini ya, ke pengumpulan ya, subsistem pengumpulan, itu namanya pipa persil. Tapi kalau untuk jenis pipa yang menyalurkan dari subsistem pengumpulan hingga ke instalasi pengolah air limbah atau IPAL, itu dinamakan pipa lateral. Nah, di sini juga ada pipa saluran drainase ya. Jadi memang harus terpisah antara sistem drainase dengan sistem pengelolaan air limbah. Ini harus ada perpipaannya sendiri supaya tidak bercampur dengan air limbah. Kan sayang kalau drainase ini kan air hujan. Nah, air hujan tuh bersih. Kalau bersih ini tentunya bisa buat cadangan air bersih. Kalau bercampur dengan air limbah, nanti air hujan ini sayang sekali, dia akan menjadi air limbah juga gitu ya. Yang ada kita malah memperbanyak volume air limbah kita dengan mencampurkannya dengan sistem drainase. Itu ya kenapa kita perlu memisah antara sistem drainase dengan sistem penyaluran air limbah. Nah, kemudian untuk tahapan, kita masuk ke tahapan ya, tadi konsep dasar, sekarang kita masuk ke tahapan perencanaan subsistem pelayanan. Di sini kita harus melakukan survei lapangan dulu ya, sebelum kita merencanakan subsistem. Dari subsistem pelayanan ini kita harus survei lapangan dari rumah ke rumah. Kita lihat bagaimana tata letak bangunan, terus letak titik lokasi sumber, jenis bangunan, jumlah penghuni. Nah, data-data ini nantinya yang akan kita pakai untuk melakukan perencanaan ini gitu. Pertama dari tata letak dan titik lokasi ya. Ini kita bisa merencanakan elevasi, invert pipa lateral, dan juga rencana lokasi bak kontrol. Nah, dari jenis bangunan kita bisa merencanakan penduduk ekivalen. Kemudian dari jenis bangunan dan jumlah penghuni juga kita bisa merencanakan berapa total penduduk yang akan dihitung debit air limbahnya. Nah, dari data debit air limbah dan juga ini ya, ini akan didapatkan berapa dimensi saluran, terus bagaimana kemiringan saluran, dan juga diameter pipa persilnya, butuh berapa diameternya. Setelah itu kita bisa merancang suatu gambar desainnya. Nah, gambar desainnya ini biasa yang kita gambar menggunakan AutoCAD gitu ya. Nanti di sini kita tahu ya berapa panjangnya, berapa diameter pipanya gitu ya, kita gambar, terus letak-letaknya juga di mana gitu kan, sehingga kita bisa merencanakan ya,
merencanakan bagaimana kebutuhan prasarana dan sarananya ya. Ini maksudnya yang tadi ya, prasarana dan sarana ini maksudnya yang ya tadi berapa diameter pipa, berapa panjang pipa gitu kan. Nah, kemudian ini yang perlu juga kalau dalam perancangan itu kita juga perlu menyusun beberapa rencana anggaran biayanya, karena biasanya proyek-proyek pemerintah itu ada budget anggarannya. Nah, ini mengapa kita perlu menghitung ini ya? Ya agar menyesuaikan dengan budget yang ada, seperti itu. Oke, subpokok selanjutnya kita masuk ke kriteria perencanaan subsistem pelayanan ya. Untuk kriterianya sendiri kita bagi berdasarkan jenis pipanya, ada pipa tinja, pipa non tinja, dan juga pipa persil untuk daerah subsistem pelayanan kan tadi di awal. Nah, apa aja kriteria yang akan kita perlukan untuk merancang suatu subsistem pelayanan? Ini yang kita perlukan adalah yang pertama diameter pipa, kemudian bahan pipanya sendiri, kemudian bagaimana peletakan pipanya ya, bagaimana kemiringannya gitu kan, dan juga kecepatan minimal dalam pengaliran air limbahnya itu sendiri gitu kan. Kita bahas dulu dari pipa tinja. Pipa tinja diameter pipanya minimal 100 mm. Sedangkan untuk pipa non tinja ini 50 mm. Pipa persil sama atau lebih besar dari pipa tinja, biasanya 100 hingga 150 mm. Nah, dari sini kita bisa logika ya, kenapa pipa tinja kriterianya lebih besar dibanding dengan pipa non tinja. Karena pipa tinja sendiri dia membawa kotoran, dia membawa padatan. Nah, kadang dia keikut ya padatan dari WC ya, dari WC karena dia tinja ya. Nah, kadang tuh ada yang keikut, sehingga di sini diperlukan pipa dengan diameter yang lebih besar. Nah, dari gas yang dihasilkan juga ya, baik pipa tinja dan non tinja sendiri itu lebih besar gas yang dihasilkan dari pipa tinja, sehingga untuk diameternya disediakan lebih besar supaya istilahnya tidak meledak gitu ya. Pipanya ada ruang kosong gitu, ada ruang kosong untuk gas yang terbentuk tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pipa persil sendiri kenapa dia lebih besar atau sama dengan ya? Ya karena memang dia pipa persil ini adalah gabungan air limbah dari pipa tinja dan juga pipa non tinja. Ini kan tadi yang berada setelah dari bak kontrol, yang artinya bak kontrol itu kan sudah tergabung semua jenis air limbah yang dihasilkan oleh rumah tersebut. Oke, selanjutnya bahan pipa. Bahan pipa untuk pipa tinja sendiri ini bisa kita gunakan PVC dan juga bisa kita gunakan HDPE. Nah, untuk HDPE sendiri ini densitasnya lebih padat dibanding PVC, jadi untuk HDPE sendiri ini cenderung lebih kuat. Ini sama-sama dari bahan plastik ya. Kalau kalian tahu biasanya kita sebut paralon gitu ya. PVC itu paralon. Nah, HDPE ini juga ya polietilen juga, cuman dia lebih kuat gitu ya, densitasnya lebih rapat. Kalau pipa non tinja ini cukup pakai PVC. Terus untuk pipa persil ini mungkin gini, kenapa dia tidak ya, pipa PVC bisa pakai semen ya. Semen tentunya lebih kuat dibandingkan dengan PVC dan HDPE. Selanjutnya untuk kemiringan ini minimal 2% semua. Dan untuk kecepatan pengaliran yang dikriteriakan itu hanya dari pipa persil. Pipa persil 0,6 meter per detik kriterianya. Mungkin gini, kenapa yang dikriteriakan hanya dari pipa persil? Karena pipa persil ini yang menjadi acuan ketika kita masuk ke dalam pipa lateral kita gitu ya. Jadi memang dikriteriakan gitu supaya mudah saat merancang suatu sistem pengumpulannya gitu.
Jadi setiap rumah itu sama gitu. Kriterianya adalah 0,6 meter per detik. Oke, selanjutnya ini adalah fasilitas pendukungnya. Ada penangkap lemak dan minyak ya. Kalau tadi tuh yang pipa-pipa itu adalah fasilitas utama. Kalau kayak penangkap lemak dan minyak ini adalah fasilitas pendukung. Jadi sebenarnya tidak wajib ada kalau untuk ini gitu. Dan untuk bahannya sendiri ini bisa dari plat atau fiber dan juga bisa juga dari beton ya dibuatnya. Tergantung. Nah, kalau yang plat atau fiber ini dia biasanya dijual gitu di pasaran langsung gitu. Kita beli bak penangkap lemak. Nah, nanti bahannya biasanya fiber jadi mudah dipindah-pindahkan. Tapi kalau beton biasanya kita kita bangun sendiri di dalam rumah kita, di dalam titik lokasi kita tersebut. Selanjutnya ini ada bak kontrol ya. Bak kontrol kriterianya seperti ini. Untuk bak kontrol sendiri kalau misalnya dia bentuk persegi itu dibuat 50 x 50 cm ya. Terus untuk kedalaman baknya kriterianya 40 sampai 60 cm. Oke, selanjutnya fasilitas pendukung untuk bak inspeksi. Bak inspeksi ini letaknya bisa jadi tadi seperti gambar di awal dia ada di subsistem pengumpulan, tapi bisa juga di subsistem pelayanan ini. Ini IC ini menandakan bak inspeksi ya. Mungkin jika terlalu dalam perumahannya dan masih menjadi tanggung jawab dari si perumahan itu, maka bak inspeksi ini ya dikategorikan masih dalam subsistem pelayanan. Nah, akan tetapi misalnya nih daerah perumahannya itu sudah yang paling tepi dengan jalan, nah maka bak inspeksinya mungkin sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Maka dari itu dia termasuk dalam kategori subsistem pengumpulan. Seperti itu ya. Nah, untuk kriterianya sendiri, persyaratan teknisnya bak inspeksi jika jarak antara dua lubang inspeksi dan bak kontrol ya, ini jadi antara inspeksi sama antara lubang inspeksi 1 dengan lubang inspeksi 2, misalnya di sini ya, terus kemudian di sini bak inspeksinya kita tambahkan bak inspeksi, maka jarak antara bak inspeksi 1 dengan bak inspeksi 2 ini adalah kurang dari 40 meter, kurang dari sama dengan 40 meter. Jadi kalau misalnya jaraknya 50 meter berarti udah menyalahi. Tapi kalau misalnya 30 meter itu justru lebih baik. Semakin banyak semakin baik. Seperti itu. Nah, terus kedalaman lubang inspeksi lebih dari sama dengan 1 meter ya. Jadi dibuat nanti bak inspeksinya itu di dalam sini kedalamannya lebih dari 1 meter. Nah, terus itu kalau lebih dari 1 meter wajib diberi tangga ya. Kalau misalnya kedalaman lubangnya kurang dari 1 meter ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Inspeksi kan tujuannya hanya untuk mengontrol ya, mengontrol apakah dia bagaimana dengan sistem perpipaannya yang ada itu, apakah ada kebocoran, penyumbatan dan lain sebagainya, maka dipasanglah bak inspeksi ini. Nah, kedalamannya yang menyesuaikan dari diameter pipa mungkin. Kalau semakin besar diameter pipa, maka ya tentunya semakin dalam. Nah, jika kedalamannya lebih dari 1 meter, maka harus dilengkapi dengan tangga. Nah, bahan bak inspeksi ini bisa berupa beton tanpa tulang, terus dindingnya bisa terbuat dari pasangan batu, tutupnya terbuat dari beton bertulang atau plat baja yang bisa dibuka tutup, yang biasa ditemui di jalan-jalan itu. Nah, terus permukaan bak inspeksi dilengkapi dengan bingkai atau rangka dengan ketinggian 10 cm di atas permukaan tanah. Jadi misalnya ini bak inspeksinya, nah ini tanahnya itu agak ke dalam gitu. Supaya apa? Supaya ini tujuannya mencegah masuknya limpasan air hujan. Jadi air hujannya dia akan menggenang di sini aja gitu.
tidak sampai masuk ke dalam bak inspeksi kita. Terus untuk kriteria tangganya sendiri, di sini tebal tangga diatur 20 mm. Kemudian tangga teratas itu berjarak 45 cm dari tutup, berarti mungkin kira-kira di mana gitu ya. Kemudian untuk yang terbawah itu berada jarak 30 cm di atas benjing. Ini 30 cm dari bawah sama 45 cm dari atas. Untuk kriteria desain dan gambar teknisnya sendiri, ini bisa dilihat dalam tabel dan gambar berikut. Untuk bak inspeksi 1 hingga bak inspeksi 3 atau bak inspeksi 1 ke bak inspeksi yang semakin jauh, maka volumenya itu akan semakin bertambah. Coba kita lihat ya, dari bak inspeksi 1 ini kurang dari 0,75 untuk kedalaman pipa. Sedangkan untuk dimensi itu misalnya persegi panjang nih ya, 0,4 kali 0,6. Kemudian kalau bak inspeksi 3 ini akan semakin dalam dan juga dimensinya semakin lebar dan panjang gitu. Sehingga volumenya tentunya lebih besar untuk bak inspeksi 3. Kenapa? Karena bak inspeksi 3 ini akan mendapatkan limpasan dari bak inspeksi 2 dan bak inspeksi 1, sehingga volumenya memang disetting lebih besar karena debit air limbah yang masuk juga semakin besar. Nah, untuk kriteria gambar teknisnya kurang lebih seperti ini ya. Tadi jika kedalaman tidak sampai 1 meter, maka ya tidak perlu pakai tangga gitu kan. Nah, oke. Bisa dipahami lebih lanjut secara mandiri. Kira-kira seperti itulah penjelasan di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.